Dahulu kala terdapat seorang raja yang memiliki 10 putri yang sangat cantik. Raja tersebut dikenal sebagai sosok yang bijaksana, namun ia sangat sibuk dengan tugas kepemimpinannya sehingga tidak dapat mendidik anak-anaknya dengan baik. Istrinya meninggal dunia saat melahirkan putri bungsunya, sehingga anak-anak raja tersebut diasuh oleh pengasuh. Putri-putri raja menjadi manja dan nakal. Mereka lebih suka bermain di danau daripada belajar atau membantu ayah mereka. Seringkali mereka terlibat dalam pertengkaran satu sama lain. Kesepuluh putri itu diberi nama berdasarkan warna, yaitu Putri Jambon sebagai putri sulung, diikuti oleh Putri Jingga, Putri Nila, Putri Hijau, Putri Kelabu, Putri Oranye, Putri Merah, Putri Biru, Putri Ungu, dan Putri Kuning. Baju yang mereka gunakan berwarna sama dengan nama mereka, sehingga sang raja yang sudah tua dapat mengenali mereka dari jauh. Meskipun kecantikan mereka hampir sama, si bungsu Putri Kuning berbeda. Ia tak terlihat manja dan nakal. Sebaliknya, ia selalu riang dan tersenyum ramah kepada siapapun. Ia lebih suka bepergian dengan inang pengasuh daripada dengan kakak-kakaknya. Pada suatu hari, raja hendak pergi jauh. Ia mengumpulkan semua putri-putrinya. Aku hendak pergi jauh dan lama. Oleh-oleh apakah yang kalian inginkan? Aku ingin perhiasan yang mahal. Aku mau kain sutra yang berkilau-kilau. Ayah, aku hanya ingin ayah kembali dengan selamat. Anakku, sungguh baik perkataanmu. Tentu saja aku akan kembali dengan selamat dan kubawakan hadiah yang indah buatmu. Selama sang raja pergi, para putri semakin nakal dan malas. Mereka sering membentak inang pengasuh dan menyuruh pelayan agar menuruti permintaan mereka. Karena sibuk menuruti permintaan para putri yang rewel itu, pelayan tak sempat membersihkan taman istana. Putri Kuning sangat sedih melihatnya, karena taman adalah tempat kesayangan ayahnya. Tanpa ragu, Putri Kuning mengambil sapu dan mulai membersihkan taman itu. Ia merontokkan daun-daun kering, mencabut rumput liar, dan memangkas dahan-dahan pohon hingga rapi. Awalnya, inang pengasuh melarangnya, namun Putri Kuning tetap bersikeras mengerjakannya. Kakak-kakaknya tertawa dan mencemoohkannya. Taman istana yang sudah rapi kembali menjadi acak-acakan. Putri Kuning diam saja dan menyapu sampah-sampah itu. Kejadian tersebut terjadi berulang kali sampai Putri Kuning kelelahan. Ia bisa merasakan penderitaan para pelayan yang dipaksa mematuhi kakak-kakaknya. Kalian ini sungguh keterlaluan. Mestinya ayah tak perlu melakukan apa-apa untuk kalian. Bisanya hanya mengganggu saja. Saat sang raja tiba di istana, kesembilan putrinya masih bermain di danau di dekat teras istana. Putri Kuning sedang merangkai bunga. Sang raja sangat sedih mengetahui hal itu. Anakku yang rajin dan baik budi. Ayahmu tak mampu memberi apa-apa selain kalung batu hijau ini, bukan warna kuning kesayanganmu. Tak pernah ditemukan kalung batu kuning hingga penjuru negeri oleh sang raja. Lah ayah, tak apa. Batu hijau pun cantik. Lihatlah, serasi dengan baju kuningku. Yang penting ayah sudah kembali. Akan kubuatkan teh hangat untuk ayah. Saat Putri Kuning membuat teh, saudaranya pun datang dan ribut mencari hadiah. Tak ada yang mengingat si Putri Kuning. Keesokan hari, Putri Hijau melihat Putri Kuning memakai kalung barunya. Wahai adikku, seharusnya kalung itu menjadi milikku, karena aku adalah Putri Hijau. Ia memberikannya bukan kepadamu. Putri Hijau merasa marah mendengar hal itu. Dengan segera, ia mencari saudara-saudaranya dan mulai menghasut mereka. Kalung itu milikku, akan tetapi ia mengambilnya dari saku ayah. Dia harus diajari untuk berbuat baik. Mereka lalu sepakat untuk merampas kalung itu. Sejenak kemudian, Putri Kuning muncul. Dengan sigap kakak-kakaknya menangkapnya dan memukul kepalanya. Sayangnya, pukulan tersebut menyebabkan Putri Kuning kehilangan nyawanya. Melihat hal itu, Putri Jingga berseru untuk menguburkan Putri Kuning.
Akhirnya mereka beramai-ramai membawa Putri Kuning ke taman istana dan menguburnya. Kalung batu hijau yang dimiliki oleh Putri Hijau pun turut dikuburnya, karena ia tak menginginkannya lagi. Setelah raja mencari Putri Kuning, tak seorang pun tahu kemana putri itu pergi. Kakak-kakaknya juga memilih untuk diam 1000 bahasa. Hai para pengawal, cari dan temukanlah Putri Kuning. Sudah tentu tak ada yang dapat menemukannya. Hari, minggu, hingga bulan berlalu dan tetap tidak ditemukan keberadaan Putri Kuning. Mengetahui hal tersebut, raja bersedih hati. Raja mengutuki dirinya sebagai ayah yang buruk. Oleh karena itu, dirinya memutuskan untuk mengirimkan putri-putri bersekolah di negeri yang jauh supaya terasa budi pekertinya. Raja terus berlarut-larut dalam kesedihannya, termenung memikirkan Putri Kuning yang hilang tak berbekas. Suatu hari, tumbuhlah sebuah tanaman di atas tanah tempat Putri Kuning dikuburkan. Sang raja menyadari dan merasa heran. Begitu menawan penampakan dari tumbuhan itu. Batangnya bagaikan daun putri, daunnya bulat berkilau bagai kalung batu hijau, dan bunganya putih kekuningan dan sangat wangi. Dengan perasaan senang, sang raja menobatkan nama tumbuhan ini sebagai tanaman kemuning. Mulai saat itu, bunga kemuning mendapatkan namanya. Bahkan, aroma wangi bunga tersebut bisa untuk mengharumkan rambut. Batangnya digunakan untuk membuat kotak-kotak yang indah. Sedangkan kulit kayunya diubah menjadi bedak. Bahkan, setelah mati pun Putri Kuning masih menebar kebaikan.